Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Diki Anjari, NIM 105190189. Yang kedua ada Dinda Puteri Lestari, NIM 105190189. Dan yang ketiga ada Ronaldo Febrio Pramana, NIM 105170603. Baiklah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ananda Puteri Rohimah SOS MPA selaku dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik yang mana telah memberikan tugas ujian akhir semester ini kepada kami. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan menurut saudara bagaimana masalah publik dirumuskan. Nah, masalah publik ini dapat dirumuskan dengan cara melakukan penyusunan agenda atau agenda setting. Penyusunan agenda atau agenda setting ini merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, di mana di dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dan di dalam penyusunan agenda publik juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Jadi, isu kebijakan sering juga disebut sebagai masalah kebijakan publik. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana proses formulasi kebijakan sektor publik, baik dari model, pendekatan, dan mekanisme. Ada beberapa proses formulasi kebijakan publik, yaitu diantaranya problem identification, agenda setting, politik problem formulation, politik design, dan ada beberapa model kebijakan publik, yaitu model kelembagaan, model proses, model kelompok, model elit, model teori rasional, model inkremental, model teori permainan, model pilihan publik, dan terakhir model sistem. Dan soal yang ketiga, jelaskan konsep analisis kebijakan sektor publik. Konsep analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan masih pesa informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dilakukan ketika kebijakan publik tidak diterapkan. Yang dilakukan ketika kebijakan publik tidak dapat diterapkan yaitu dengan menerapkan partisipasi politik dalam perumusan kebijakan merupakan hak dan juga kewajiban bagi warga negara. Merupakan hak karena dalam negara demokrasi warga negara diberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan aspirasi dalam bentuk partisipasi. Sedangkan merupakan kewajiban karena warga negara juga harus turut serta membangun negara ini agar menjadi negara yang sejahtera. Sehingga di negara demokrasi lebih banyak partisipasi politik dianggapnya lebih baik. Dalam pemikiran seperti ini, dianggapnya semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka menandakan bahwa masyarakat semakin mengikuti dan memahami politik, serta mereka ingin ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik. Soal nomor 5, jelaskan mekanisme penyusunan alternatif kebijakan sektor publik. Mekanisme atau prosedur penyusunan alternatif kebijakan sektor publik yaitu memulai prosedur penyusunan tahapan untuk membuat suatu kebijakan sektor publik, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, delimitasi kebijakan, dan evaluasi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.